Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun saudara berada. Malam hari ini mari bersama-sama kita siapkan hati masuk dalam hadirat Tuhan. Kita naikkan pujian dan syukur. Saya percaya malam hari ini kita mau terima sukacita dan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Mari bersama-sama kita satu hati, kita berdoa. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur bersama malam hari ini kami mau bawa setiap hati kami dan keberadaan kami dalam hadirat-Mu. Kami mau naikkan pujian syukur kami. Terima kasih Tuhan. Setiap hari kami mengalami kebaikan-Mu dan pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat atas hidup kami. Engkau sungguh baik, Kau terlalu baik atas hidup kami Tuhan. Ajar hati kami senantiasa mengucap syukur dan melihat betapa Tuhan itu tidak pernah melepaskan setiap hidup kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami bawa hati kami naikkan pujian syukur kami. Kami mau katakan bahwa Engkau selalu menjadi kekuatan kami Tuhan. Selalu ada pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Selalu ada penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami datang bersyukur, segala pujian bagi-Mu. Biar mengalir kuasa-Mu Tuhan menjamah setiap kami, mengalir kasih-Mu. Oh, lawat hati kami Tuhan, sembah. Mari bersama malam hari ini Engkau yang mengalami kebaikan Tuhan, naikkan pujian syukur-Mu, katakan Tuhan terima kasih, terima kasih. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Layak Tuhan. Penuhi setiap hati kami. Biar kuasa-Mu menjamah setiap kami malam hari ini Tuhan. Oh, Kau selalu yang menjadi kekuatanku. Kau pengharapan hidupku. Haleluya. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami mau menikmati kasih-Mu. Oh, segala pujian, hormat kami bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Berkali-kali Engkau menolong Tuhan. Berkali-kali kami terima kekuatan daripada Engkau. Lewati setiap perkara, lepas perkara dalam hidup kami. Kami percaya bahwa Engkau yang pegang seluruh kehidupan kami sampai hari ini Tuhan. Sama-sama kami mau bawa hati kami naikkan pujian kami mau serukan. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Engkau yang mengalami pertolongan Tuhan. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Tuhan. Berkali-kali Kau
kau kuatkan, dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Sama-sama angkat hatimu, naikkan pujianmu, nyatakan, oh, berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam rasa sakitku, dalam rasa Engkau yang menjadi kekuatan hati kami Tuhan. Nyatakan, Yesus setia, tak pernah kau tinggalkan hidupku Tuhan. Oh, berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Mari dengan segenap hati nyatakan, oh, berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada, kau kekuatanku, Yesus setia. Tuhan, berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Oh Tuhan, berkali-kali kau menolong, ku berkali-kali kau kuatkan, amin, dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Kau kekuatanku Tuhan, berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, Tuhan, dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Oh Tuhan, tidak pernah Kau meninggalkan hidup kami. Oh Tuhan, penyertaan-Mu sempurna. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Sembah kami bagi-Mu. Terima kasih, Kau selalu yang jadi kekuatan hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan,
dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia Tuhan. Oh, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Engkau kekuatanku Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Kau penolongku, Engkau pengharapanku Tuhan, Engkau kekuatan hatiku. Satu-satunya yang menjadi jawaban hidupku hanya kepadamu. Hati kami berseru, hanya Yesus, kepadamu kami bertanya. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu yang sempurna atas hidup kami. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Terlalu baik Engkau Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan. Hanya bersyukur, terima kasih Tuhan. Kau sungguh penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku. Selalu menyertai hidup Engkau Bapa, Kau Bapa-Ku yang setia, penolongku hanyalah diri, hanya Engkau Tuhan. Kekuatan hati kami hanya di dalam Engkau. Selalu menyertai hidup hanya di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kau Bapa, kami terima kekuatan Tuhan. Setia Penolong hidupku, penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku. Selalu menyertai hidupku, Kau Bapa-Ku yang setia. Hanya Yesus Tuhan, penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku. Selalu menyertai hidupku, selalu Kau Bapa Tuhan. Mari bersama nyatakan, oh, penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku. Selalu menyertai hidupku,
katakan, oh penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapakku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia, hanya Engkau yang kami percaya, kekuatanku, pengharapanku. Terima kasih Hanya Yesus. Terima kasih Yesus. Mari bawa hatimu sembah Dia. Oh, sekali lagi bersama-sama mari katakan, penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa, selalu Tuhan penyertaan-Mu sempurna atas hidupku Bapa. Kau Bapakku yang Haleluya. setia. Sekali lagi bersama mari katakan, penolongku hanyalah Dirimu hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Bapakku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia. Engkau penolongku Tuhan, Kau selalu menolong, Kau selalu ada. Yesus, 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 dalam suka Kau ada, dalam lemah Kau ada, Kau selalu ada. Amin Tuhan. Selalu ada Tuhan untukku. Jangan takut, jangan bimbang, jangan tawar hati, sebab Tuhan sanggup menolong. Karena malam hari ini datang pada Tuhan dengan kesungguhan hati. Dan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, amin. Selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku
seumur hidupku. Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menolongku. Amin. Selalu menjagaku sehelai di rambutku, tak akan terjatuh tanpa seizinmu Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Amin. Dia mengenyangkanku, Dia peliharaku, yes, seumur hidupku. Mari nyatakan lebih lagi, Tuhan selalu menolongku. Percaya pertolonganmu tepat pada waktunya Tuhan. Yes. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Amin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Yes, amin. Dia peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan buat pertolonganmu. Kau selalu ada untukku Tuhan. Kau selalu ada untukku. Tuhan selalu percaya Tuhan selalu menjagaku sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur
kesungguhan hati kita. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai dirampungku, tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan hidup kami. Engkau menopang kami Tuhan, dan biar hari-hari ini kami melakukan bagian kami, dan Tuhan akan melakukan bagian Tuhan dalam hidup kami. Bahwa kami makin hari semakin berkenan kepada Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau hari-hari ini. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Iya, hari ini saudara, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Berapa banyak yang percaya kita ada di hari-hari yang terakhir. Mari kita semakin menghormati Tuhan, mari kita semakin mengejar perkenanan Tuhan hari-hari ini. Karena melihat tanda hari-hari ini kita buka media sosial itu saudara, ya enggak ada hal yang menyejukkan, benar enggak? Baca berita, ya kekacauan, baca berita pembunuhan, baca berita peperangan, ya bahkan kemarin kaget ya, ada seorang di Amerika influencer muda, Charlie, dia dibunuh, ditembak mati, mungkin saudara lihat rekamannya. Dan dia seorang anak muda, seorang influencer yang sangat berpengaruh karena dia mengembalikan nilai-nilai firman Tuhan. Menentang LGBT, menentang free sex, menentang aborsi, di mana kita tahu di Amerika itu nilai-nilai kebenaran sudah mulai tergeser karena pertukaran ya nilai yang terjadi. Dan kita percaya Alkitab berkata, Yesus bilang itu akan terjadi menjelang kedatangan Tuhan. Tapi ada yang tanya sama saya, Bu, tanggal 25 ini katanya mau rapture. Ya, siapa yang udah siap-siap mau rapture? Ya, saya bilang itu sesat. Kalau ada orang yang tahu tanggalnya itu sesat. Karena Tuhan bilang gak ada satupun yang tahu. Tuhan gak pernah memberikan tanggal jelas kapan dia datang, kapan rapture terjadi. Tapi Yesus memberikan tanda ya tentang kedatangan Tuhan. Ya, Yesus berkata kalau dia akan datang akan terjadi banyak kekacauan, bencana, gempa bumi, perang, ya, kejahatan bertambah, kemurtatan bertambah. Tapi untuk tahu tanggalnya itu kapan, tidak ada yang tahu. Ya, bagian kita adalah siap-siap hari-hari ini. Ya, kalau kita melihat saudara tanda-tanda zaman, dan saya pun secara pribadi hari ini mendapat satu desakan yang kuat dari dalam roh untuk terus menyuarakan tentang kedatangan Tuhan, mempersiapkan jemaat menjadi umat yang kudus dan layak. Karena kita percaya, maaf saudara, sorga itu tempat yang mulia dan tidak semua orang Kristen masuk sorga. Ya, jangan berpikir oh saya kan Kristen, saya ke gereja tiap minggu udah pasti masuk surga. Ya, maaf saja. Kita mau masuk ke istana presiden aja tidak bisa sembarangan orang. Ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Apalagi untuk masuk dalam surga. Hari-hari ini banyak nilai mulai bergeser. Orang dibawa kepada
mencari kepuasan untuk diri sendiri. Ya, sehingga banyak hal terjadi. Salah satu contoh, kemarin saya baca berita saudara. Anak-anak muda zaman sekarang terutama di kalangan Gen Z, mereka itu bekerja tapi nggak punya tabungan. Nggak usah angkat tangan. Ya, mereka ada gaji tapi mereka nggak punya tabungan. Kenapa? Karena di kalangan Gen Z itu beredar satu prinsip yang self reward. Dia harus memberi penghargaan buat dirinya sendiri. Jadi dia kerja dari Senin sampai Jumat. Nanti dia gajian Sabtu, itu dia pakai untuk hura-hura, habisin uangnya. Kenapa? Ya gua layak bahagia. Ya gua pantas untuk menikmati apa yang udah gua capai. Dan ini nilai yang gak sesuai firman loh. Saya kemarin ngobrol dengan anak saya di mobil. Anak saya bilang, ya anak saya Gen Z saudara. Dia bilang, iya mam. Dan sering kali nilai-nilai itu masuk dan kita berpikir itu benar. Itu benar, ternyata itu tidak sesuai firman Tuhan. Dengan terbukanya media sosial sekarang begitu banyak nilai yang diberikan, kita harus punya filter firman Tuhan saudara. Yang lagi tren juga sekarang ya silver divorce atau grey divorce. Perceraian yang terjadi di kalangan, kenapa dibilang grey? Karena udah rambutnya agak-agak kayak saya begini nih ya, ada grey-greynya. Ya, tapi ini asli greynya dari Tuhan ya. Di kalangan 50 tahun ke atas tuh perceraian banyak terjadi. Dan ternyata grey divorce itu bersumber dari keinginan untuk kebahagiaan pribadi saudara. Mereka tuh berpikir gini, ya gua bertahan dalam pernikahan yang gak sehat, ngapain? Gua layak bahagia. Ya, aku ini layak bahagia, ngapain aku bertahan dengan pernikahan yang racun? Ya, dan banyak orang akhirnya berpikir, iya loh itu bener loh. Ngapain gue buang sisa hidup gue itu untuk sebuah hubungan yang toksik yang akan membawa gue gak bahagia. Ya gue pilih cerai aja dan gue bisa nikmati hidup. Dan ini terjadi saudara. Banyak sekali orang bercerai di atas 50 tahun. Karena merasa ya memang aku gak bahagia, buat apa bertahan. Tapi apakah nilai itu sesuai dengan firman Tuhan? Kan pernikahan itu Yesus bilang 1 tambah 1 sama dengan 2. Sesat juga kau. 1 tambah 1 sama dengan 1. Makanya saya selalu bilang pernikahan itu adalah bunuh. Menikah itu bunuh. Yang sudah menikah setuju nikah itu bunuh diri? Kalau kau nggak setuju berarti sesat juga kau. Nikah itu bunuh diri. Kenapa bisa jadi 1? 1 tambah 1, 1. Kan setengah saya mati, setengah suami saya mati. Kita bunuh setengah-setengahnya, baru kita bisa jadi 1. Yang dibunuh apa? Egonya, keinginan dirinya, pengen dihormati, pengen digini. Saya tuh terima konseling bapak-bapak, saya tuh nggak bisa bu mengasihi istri saya. Istri saya tuh nggak hormat sama saya. Saya bilang ya model bapak begini nggak mungkin istri hormat. Saya juga kalau dapat suami kayak bapak, ya udah nggak dikasih sianida udah bagus pak. Kadang-kadang, loh, makanya Alkitab bilang istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Istri-istri yang baca ayat ini protes semua. Hello ibu-ibu, kita disuruh tunduk sama suami seperti sama Tuhan, setuju enggak? Jujur. Enggak usah pura-pura rohani. Mau enggak ibu-ibu suruh tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan? Ini mukanya ibu-ibu langsung berubah semua. Kira-kira itu, tapi Alkitab yang bilang loh. Ibu-ibu mau suruh tunduk sama suami sama seperti kepada Tuhan? Ada ibu-ibu yang gini. Ibu gedek-gedek bu. Ya. Antara iya sama tidak.
Ya jangan berhenti di situ, masih koma. Itu ayat masih koma. Lanjutannya apa? Sebaliknya hai suami, ya, kamu harus hidup seperti Kristus hidup. Ini baru amin ini. Kalau suami kita hidupnya seperti Kristus, kita tunduk nggak ibu-ibu? Baru masuk rumah udah gini, ting. Kayak di keraton tuh. Kalau suami hidupnya seperti Kristus hidup, ya otomatis istri tunduk sama seperti kepada Tuhan. Masalahnya bu, suami saya ini kayak setan. Nggak bisa suruh tunduk sama seperti kepada Tuhan. Ayo kita mengambil bagian kita masing-masing dalam rumah tangga. Mematikan daging kita, jangan ikuti hawa nafsumu. Dan jangan seperti prinsip-prinsip sekarang, yuk kita harus kasih self reward. Kasih nilai buat dirimu, lu pantas bahagia. Lu gajian habisin duitmu buat lu. Gak usah bahagia sama istri karena lu yang kerja. Istri juga, ya ngapain gue bertahan dalam pernikahan yang kayak gini. Gue pantas bahagia. Gue tinggalin aja nih suami sama anak-anak yang bikin gue pusing. Lah kalau dunia semua isinya begitu, mau jadi apa saudara? Tanpa kita sadari hari-hari ini firman itu bergeser terus. Bergeser, bergeser, bergeser. Ya lama-lama sesat. Makanya Tuhan bilang waktu ini harus dipercepat. Karena kalau nggak dipercepat, nggak ada yang selamat kita. Sesat semua. Nah kita lihat apa yang Rasul Paulus ajarkan. Tentang kita harus melatih diri kita. Buka 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 24 mulai. 1 Korintus 9 ayat 24 saudara. Ya kita akan lihat. Bagaimana sih kita nih harus hidup sesungguhnya supaya kita ini berkenan sama Tuhan. 1 Korintus 9 ayat 24. Baca bersama 1, 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari. Tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Ayat 26, ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Rasul Paulus memberikan sebuah gambaran tentang kehidupan beriman kekristenan yang sesungguhnya. Saudara dan saya, engkau mau atau tidak, engkau siap atau tidak, engkau setuju atau tidak. Kita semua berada di dalam gelanggang pertandingan. Saudara mau atau tidak, kita nih harus berlari loh. Rasul Paulus memberikan sebuah gambaran, orang dunia saja kalau ikut lomba lari, ya itu butuh persiapan, butuh disiplin yang sangat matang. Mereka menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk dapat hadiah, mahkota yang fana. Saya mau tanya sama saudara, tiba-tiba saya daftar untuk ikut lari minggu depan. Lari maraton, bisa nggak saya mendaftar ikut lari maraton minggu depan? Menurut saudara bisa? Bisa. Tapi saya menang? Saya kira-kira menang atau tidak? Anda meragukan Tuhan ya? Iya? Bisa bu, ada mujizat. Enggak juga, enggak bisa.
saya nggak akan mungkin menang. Karena untuk ikut lomba lari itu dibutuhkan persiapan yang mateng. Persiapannya bukan 1-2 minggu, bukan 1-2 bulan. Berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Untuk memiliki ketahanan tubuh, untuk punya cara lari yang benar, untuk banyak hal yang harus dilatih. Bukan cuma itu, di dalam kita mengikuti perlombaan, Rasul Paulus bilang mereka menguasai diri dalam segala hal. Yang namanya latihan keras itu harus. Kita nih nggak usah jauh-jauh ngomongin gitu ikut lomba. Saudara tahu nggak rahasia untuk bisa punya badan langsing itu sebenarnya tahu toh? Tahu kan, yang khususnya yang badan-badannya agak nyemek, ya, jangan bilang gendut, ya, orang Jawa bilang nyemek lah ya. Kita tahu sebenarnya tips untuk badan kita nih langsing toh, terutama bapak-bapak yang perutnya agak maju ke depan. Nggak apa-apa, ya kita harus mulai belajar melatih diri memang sih. Saya kadang kalau lihat bapak-bapak perutnya maju ke depan tuh, saya ingat saya hamil dulu tuh loh. Maaf ya bapak-bapak ya, maaf. Saya sekalian membuli Anda supaya terbuli. Saya kadang ngomong sama suami saya, itu bapak itu nggak capek ya. Saya dulu hamil 9 bulan capek loh. Bawa perut gitu, itu bapak kok seumur hidup ya. Kita tahu nggak cara untuk menurunkan berat badan tuh, tahu nggak? Tahu. Saya sama suami sangat tahu. Kami tahu, tapi mau turun itu susahnya minta ampun. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, tapi tahu tipsnya ya. Tunda sarapan, enggak usah sarapan sampai jam 10 apa jam 11. Makan nggak apa-apa, kurangi karbo, kurangi gula, berhenti jam 6 sore. Itu toh Pak, turun loh Pak. Turun loh, turun. Saya ngomong sama diri saya sendiri juga ini. Tapi menguasai diri itu memang susahnya minta ampun. Iya Pak, iya. Kalau kita kembali sebenarnya semua kepada penguasaan diri. Ya memang penguasaan diri itu aduh enggak gampang. Tapi saya mau belajar saudara. Lumayan nih barusan turun lagi 2 kilo. Ya mau ngejar 5 kilo aja nggak usah banyak-banyak. Nanti kalau kekurusan jelek juga. Ya mau sehat. Hidup mati di tangan Tuhan, tapi sehat di tangan kita dong, ya. Kalau sakit jangan salahin Tuhan, itu bukan Tuhan, aku menerima takdir ini. Kata malaikat, lu rakus. Jangan bilang takdir Tuhan. Ya itu karena kau nggak bisa menguasai mulut. Karena Rasul Paulus juga bilang, Alkitab bilang hidup mati dikuasai lidah. Lidahnya pengen makan enak terus, mati. Saudara, kita tahu menguasai diri itu tidak gampang. Makanya sebenarnya musuh yang terbesar itu bukan orang lain, bukan suamimu, bukan istrimu, tapi diri sendiri. Nah dunia menawarkan sekarang itu lu layak bahagia. Lu gak bisa bertahan dalam keadaan ini. Kalau istrimu gitu lu cerai aja. Cari istri yang lebih baik. Ada istri yang lebih baik saudara. Ya. Semuanya itu berimpak karena dari kita dulu kok. Bagaimana kita memperlakukan istri, ya begitu juga akan terjadi dalam sebaliknya saudara. Ada bapak-bapak bilang, aku nih dulu Bu waktu baru mau menikah, saya bergumul doa puasa cuma satu doa saya, Tuhan aku minta istri yang benar. Tuhan kasih Bu, saking benernya aku salah terus. Iya enggak bapak-bapak, salah doa kau. Kau doa minta istri yang benar, istrimu kebenaran. Akhirnya kau salah. Ya yang ada itu sebenarnya kita nih melatih diri. Ya jangan bercerai di usia 50 cuma untuk bahagia. Sebenarnya bahagia, Tuhan tuh kan bilang kita nih harus mati bagi diri kita sendiri. Nah Rasul Paulus tuh bilang,
Orang-orang yang ikut perlombaan itu menguasai diri dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk dapat mahkota yang fana. Aturannya ada untuk lomba lari pakai sepatu lari. Ada orang ikut lomba lari datang pakai sepatu roda? Boleh ikut lomba? Yang tidak memenuhi syarat. Ini lomba lari bukan sepatu roda. Kalau ikut lomba lari sudah ditentukan nih jalurnya ini. Kita tahu ada jalan pintas di situ, jalan tikus. Ada pelari lewat jalan pintas, maka dia gugur dari perlombaan. Di dalam iman kekristenan kita ada standar Tuhan yang harus kita ikuti. Tidak bisa seenak-enaknya pakai cara kita. Ya, aku layak bahagia dong, aku layak dong untuk beri self reward. Tuhan bilang berkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Jangan andalkan apapun dari diri kita. Sebaliknya Rasul Paulus bilang kita ini apalagi kita ini sedang berlomba untuk memperoleh mahkota yang abadi. Serius loh saudara, sorga itu ada. Neraka itu ada. Saya tuh bilang sama anak-anak saya begini. Saya tuh kalau mau tidur malam suka membayangkan gini. Kalau hari ini terjadi rapture ya, pengangkatan. Ya. Terus ada salah satu yang tertinggal dari anggota keluarga kita. Kan kita juga nggak tahu orang hidup ya. Saya tuh kepengen anak-anak saya tuh hidup benar. Tapi kan kembali lagi kan kita nggak bisa kontrol mereka 24 jam. Iya kan? Kehidupan iman kita tuh kan pribadi-pribadi dengan Tuhan ya. Saya bilang sama anak saya gini, Dek. Ya, kalau kamu gak hidup sungguh-sungguh sama Tuhan, gak jaga kekudusan dalam pikiran, perkataan, dalam perbuatanmu. Nanti kalau rapture, misalnya kamu tiba-tiba bangun pagi nyari, loh papi mami mana ya, kok gak ada ya. Terus kamu tertinggal di dunia ini. Ya, di situ nanti sudah tidak ada keselamatan saudara. Ada keselamatan kecuali dibayar dengan darah sendiri. Kasih karunia dan tidak ada. Kamu bisa selamat kecuali kau bayar dengan darahmu sendiri. Kau dibunuh suruh nyangkal Yesus. Dan kau tetap bertahan untuk Yesus lalu kepalamu disembelih. Kau bisa terdapat keselamatan. Kau bayar dengan darahmu sendiri, itu kata firman Tuhan. Makanya Tuhan Yesus tuh bilang begini, kalau aku datang kembali kedua kali di dunia ini, ada iman aku dapati, karena dia datang itu setelah orang-orang anak-anak Tuhan sudah diangkat, sudah rapture. Saya bilang gini ya, makanya Tuhan juga ngomong ya nggak mungkin ada iman lagi di situ. Sekarang aja nih kita nih belum disuruh penggal kepala loh ikut Yesus. Kita ini sekarang hanya dituntut berjuang melawan diri sendiri. Hawa nafsu diri sendiri aja kita kadang kalah loh. Iya gak saudara? Apalagi nanti kalau sudah di depan itu pedang, kamu percaya Yesus atau mati. Terus saya ragu akan ada orang yang tetap percaya Tuhan tuh. Bahaya saudara. Rasul Paulus tuh bilang begini. Iya. Karena itu aku nih melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku ditolak. Saya tuh kadang merenung begini, Rasul Paulus ini orangnya itu sungguh-sungguh menyerahkan hidup bagi Tuhan Yesus. Dia menginjil itu, ya kalau saudara pernah perjalanan ke Turki, kita mengunjungi itu Efesus, kota-kota di sana, itu semua rata-rata tuh perjalanannya Rasul Paulus. Dia buka gereja, buka pelayanan, dan dia bilang, setiap hari aku berada di dalam bahaya maut karena nama Yesus. Mau dibunuh, dipenjara, karam kapal, dianiaya. Itu masih ngomong, aku berusaha melatih tubuhku ini menguasai supaya jangan aku ditolak. Setelah aku memberitakan Injil. Wow, saya itu terkesima dan takut loh saudara. Sementara orang Kristen sekarang
Nggak pernah menyangkal diri, nggak pernah pikul salib, dosa bersinah, dugem, berantem, kepahitan, dan bilang mati masuk surga. Hello, di mana ada orang segila ini? Betapa tersesatnya. Ya, kita harus berusaha mematikan diri sendiri untuk mendapatkan perkenanan Tuhan. Nggak bisa kita hidup seenak-enaknya kita dan bilang mati masuk surga. Jangan tersesat dengan ajaran-ajaran hari-hari ini yang menyesatkan. Oh nggak apa-apa, kan Tuhan Yesus sudah mati bagi dosaku masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang, pret. Itu yang menyebabkan orang Kristen ini hidup tidak menghormati Tuhan. Sehingga engkau ke gereja pun hanya sekedar ya udahlah gue kan Kristen harus ke gereja. Apalagi di Jakarta malah mabok dugem. Minggu ke gereja bikin status keseimbangan hidup. Ya Allah subhanallah. Ada orang Kristen, untung saya bukan Tuhan loh. Kalau saya Tuhan udah saya pitas orang model begini nih. Ada orang-orang yang tidak menghormati Tuhan. Yang hidup seenak jidatnya, dia bersinah, dia homo, dia lesbi, dia selingkuh, dan dia bilang mati masuk surga. Please saudara ya, jangan sesat, Alkitab bilang. Jangan cuma comot-comot ayat. Dan kita nggak tahu, saya hari-hari ini menyampaikan khotbah. Tuhan ingetin terus, jangan pernah lupa. Titip ngomong, persiapkan umat untuk menyambut kedatanganku kali yang kedua. Dan ingetin jemaat, tanpa kekudusan engkau tidak mungkin melihat Tuhan. Matikan dirimu saudara. Ayo hari-hari ini ndak usah tuntut suami harus begini, ndak usah tuntut harus begini. Kalaupun dia yang salah, Tuhan ampuni aku, Tuhan ampuni aku. Gitu aja. Tuhan ampuni aku, Tuhan. Banyak duduk di kaki Tuhan, banyak merendahkan diri di kaki Tuhan. Tuhan ampuni aku, Tuhan. Itu cara untuk engkau bisa mematikan diri saudara. Karena bahaya. Kalau kita mengikuti diri sendiri, kita ini menjadi orang yang terus menuntut Tuhan. Aku ini kurang dihargai, aku ini kurang gini, kurang bahagia, kurang duit, kurang terus. Sehingga kita lupa untuk bersyukur. Apa yang sudah kita nikmati, yang sudah kita alami bersama Tuhan. Seringkali kita lupa bersyukur. Kenapa? Karena kita punya tuntutan terus sama Tuhan mengenai diri kita ini. Kurang dihargai, kurang duit, kurang cantik, kurang ini, orang ibu-ibu tuh yang operasi plastik terus itu karena merasa diri kurang. Hidung udah bagus-bagus. Saya selalu bilang, kalau hidungmu satu, lubangnya dua menghadap ke bawah, itu sudah normal bu. Nggak usah lagi kau tambah-tambahi. Nanti kalau kena syaraf, bahaya. Ada ibu-ibu hidungnya mancung. Tapi karena kena syaraf kalau ngomong, gimana kabar Bu Debbie? Ibu kenapa begini? Iya kemarin disuntik kena syaraf Bu. Gak usah aneh-aneh. Orang-orang begitu karena gak puas dengan diri, mengikuti tuntunan diri. Padahal Alkitab berkata apa? Jangan engkau merawat tubuhmu untuk memuaskan semua keinginannya. Merawat tubuh itu sepantasnya. Bukan untuk memenuhi keinginannya, akhirnya kita melakukan segala cara. Saya ini mau di-endorse sama satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Bu, kami mau menawarkan kerjasama endorsement sama ibu. Ibu bisa pilih semua treat. Gratis, tapi pokoknya unlimited. Ibu pilih apa aja. Syaratnya setiap ibu ambil treat, ibu cuma cukup upload di story satu, di TikTok ibu satu, sama di Instagram ibu satu. Saya tahu di klinik itu saudara, buat facial tuh aja bisa belasan juta, artis-artis masuk ke situ. Ya, lalu dia tawarkan, ini bu ada gini, dia kasih lihat yang sudah masuk ke klinik kami. Ini hidungnya sekarang jadi mancung, ini dagunya sekarang jadi kecil. Ya, saya bilang, saya takut nanti Tuhan gak kenal saya.
mati. Begitu berdiri di pintu, ya, dipanggil Debbie Basir, saya masuk, malaikat bilang bukan ini. Bukan. Debbie Basir itu dulu hidungnya pesek loh. Ya, dagunya biasa, ini kok tiba-tiba udah dagunya panjang, hidungnya mancung. Saya bilang enggak dulu deh, terima kasih, ya. Semua orang ambil Bu, ambil itu klinik, ngapain? Saya merasa sudah cukup dengan diri saya. Saya harus benahi apa yang ada di dalam ini karena Tuhan gak tertarik dengan yang di luar. Ya, saya tanya sama suami, menurutmu gimana Say? Dia bilang gak usah, nanti kau jadi lain. Nanti aku kayak tidur kayak orang lain, gak usah, begini aja sudah cukup. Saudara, rasa cukup itu yang bisa membuat kita bersyukur. Kalau kita gak punya rasa cukup, ya Alkitab itu bilang begini, coba kita lihat. Ya, di dalam Ibrani pasal yang kedua, Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5 saudara. Memang ini ayat bicara tentang hamba uang. Tetapi ayat yang selanjutnya itu luar biasa ya, Ibrani 13 ayat 5. Di sana firman Tuhan berkata begini, baca sama-sama. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Ayat yang B ini yang saya mau garis bawahi, baca. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Rasa cukup di dalam diri kita sendiri itu yang seringkali itu yang bisa membuat kita bersyukur. Ada orang sudah punya banyak tapi karena dia rasa nggak cukup-cukup sehingga dia nggak bisa bersyukur. Ya makanya ibu-ibu itu nggak pernah berhenti saudara, kalau sudah sekali perbaiki hidung itu nanti pengen balik terus tuh tiap hari. Ya menghabiskan uang ratusan juta hanya untuk permak diri karena dia pikir Tuhan tertarik dengan apa yang ada di luar. Tuhan tuh tertarik dengan apa yang ada di dalam. Manusia batiniah kita dari sini. Ketika engkau dalam rumah tangga jangan tuntut suamimu bikin kau bahagia. Tapi Tuhan, aku mau belajar untuk berkata ampuni aku Tuhan. Biarkan aku ini mati bagi diriku. Dan aku bisa melakukan yang terbaik buat rumah tanggaku. Karena iblis itu jahat saudara. Ya, iblis itu selalu menggoda kita. Tapi gak usahlah kita tuduh iblis jahat karena memang dia sudah jahat. Jangan terbiasa menyalahkan iblis terus. Tapi mari kita lihat pada diri kita sendiri. Karena musuh terbesar orang itu ialah dirinya sendiri. Makanya firman Tuhan bilang manusia itu dicobai oleh keinginannya sendiri. Ia dipikat lalu terseret olehnya. Saya mau kasih contoh begini saudara. Ini persoalan yang kecil-kecil aja. Saya kalau di rumah itu memang saya selalu bangun lebih pagi. Ya kadang jam 4 saya udah bangun. Ya kalau udah bangun nggak tahu mau ngapain lagi saya ke dapur. Ya saya lihat apa gitu piring kotor, ada yang nggak beres saya bersih-bersih lalu saya masak. Kadang lagi masak itu ya setan itu mulai ngomong gini. Kamu kan udah capek toh. Kamu cuci piring, kamu beresin rumah, anak-anakmu masih tidur. Ibu-ibu jangan senyum-senyum, saya tahu juga kadang kau digoda begitu. Ya. Masa kamu begini. Kamu tuh layak bahagia loh. Layak dihargai loh sebagai seorang istri. Cuma dituntut terus. Kalau saya ikutin diri saya saudara. Saya pergi ke kamar anak saya tendang pintu mereka. Dasar anak-anak kurang ajar, prak kan begitu. Tapi hari-hari ini saya mau belajar, saya bilang Tuhan, terima kasih yang kau beri aku kesehatan, kekuatan, biar hidupku ini menjadi berarti bagi keluargaku. Iblis kau enggak usah pengaruhi, bikin aku panas-panas, lebih baik aku bekerja sambil memuji Tuhan. Saya memilih, saya nyanyi, kadang-kadang kalau saya nyanyi sendiri itu peperangan rohani itu. Ya tiba-tiba aku ada hari ini
karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Kadang air mata saya menetes. Saya sedang berusaha mengalahkan diriku ini loh. Yang lagi bicara menuntut kamu itu bisa lebih bahagia, kamu itu bisa begini, kamu harusnya dihargai, kamu harusnya dihormati, kamu harusnya begini. Saya bilang stop, ya stop. Ini yang Rasul Paulus bilang. Aku melatih tubuhku. Ya, ada bapak-bapak bilang, Bu, istri saya tuh kurang ngajar, nggak pernah menghargai saya. Saya beliin dia mobil, saya gini, Pak, Bapak pernah nggak berdoa di kamar dan berkata, Tuhan, ampuni aku. Aku memberkati istriku. Coba Bapak lakukan itu. Bapak pernah melakukan seperti itu? Ya jujur belum pernah itu, Pak, itu yang kau belum lakukan. Engkau sedang berperang melawan dirimu sendiri, bukan istrimu. Kalau engkau berubah, engkau melakukan itu, kau duduk di kaki Tuhan dan saya yakin Pak istrimu pasti berubah. Tapi kalau kau cuma tuntut istri, kau tuntut suami, kau tuntut anak dan kau tidak pernah berubah, disitulah letak saudara kesalahan kita nih. Dan yang paling bahaya Tuhan nanti nggak kenal kita. Karena kita tidak berusaha melatih tubuh kita dan menguasainya seluruhnya. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada hari ini. Katakan aku bersyukur Tuhan. Buat rumah tanggaku, buat keuanganku. Mungkin istriku gak menghargai aku, tapi cukup. Aku bersyukur. Ampuni aku, ampuni aku. Coba belajar saudara. Aku mengucap syukur buat keluargaku, buat orang tuaku. Ampuni aku Tuhan, ampuni. Kita merendahkan diri di kaki Tuhan. Dan Tuhan bilang, orang yang merendahkan diri itu akan ditinggikan oleh Tuhan. Ayo saudara, kita jadi umat yang layak. Yuk. Ini pesan-pesan yang Tuhan titip. Ayo ingatkan jemaat. Karena keselamatan itu pribadi-pribadi. Selama Tuhan masih kasih waktu kita bertobat, ayo bertobat. Berhenti menuntut, harusnya begini, akunya harusnya begini, harusnya begini. Stop, stop. Dan hari-hari ini banyak duduk aja di kaki Tuhan, ampuni aku Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Supaya kita bisa tutup mulut dan mencari perkenanan Tuhan, itu memang tidak mudah. Tapi orang-orang yang mau mematikan dagingnya, dirinya, mereka yang berkenan sama Tuhan. Kalau kita mau saudara. Cuma itu yang Tuhan tunggu. Saya bilang, Pak stop, kau tuntut istrimu. Kau pulang, kau duduk di kaki Tuhan dan bilang, ampuni aku Tuhan. Aku melepaskan berkat bagi istriku. Karena kalau kau tuntut istrimu, belum tentu kau lebih sempurna atau kau lebih berkenan sama Tuhan. Karena Tuhan itu melihat hati, amin saudara. Saya percaya saudara, ayo kita mengejar. Waktu ini tidak lama. Ya kita nggak tahu, ya makanya orang bilang, Bu katanya tanggal 25 September ini rapture. Saya bilang itu sesat. Tapi bisa jadi nanti malam loh. Bisa jadi minggu depan, tahun depan, gak ada yang tahu. Tuhan bilang kalau sampai hari ini Tuhan belum datang, itu adalah sebuah kasih setia Tuhan. Karena dia tidak ingin banyak orang yang binasa, tapi dia tunggu kita bertobat. Ayo kita bertobat saudara. Ayo kita rendahkan diri di kaki Tuhan. Kita mau minta perkenanan Tuhan. Ya, kita bilang sama Tuhan saudara. Yuk, jangan main Kristen-Kristenan, jangan main gereja-gerejaan. Bukan waktunya sekarang. Kita harus belajar hidup menghormati Tuhan. Menghormati Tuhan dan intinya adalah pertobatan dari dalam diri itu yang Tuhan suka. Ketika kita datang, ampuni aku Tuhan. Ampuni aku. Sekalipun yang salah suamimu. Ampuni aku Tuhan. Aku menuntut terlalu banyak. Ampuni. Harusnya aku belajar menabur lebih banyak. Aku belajar menabur kasih lebih banyak bagi keluargaku. Tapi kalau yang ada hanya tuntutan, aku minta maaf, aku minta ampun Tuhan, ampuni. Mari hari-hari ini saudara kita mau lebih di hadapan Tuhan. Hari ini kita berkata, Tuhan kami mau
mematikan diri kami sendiri karena kami tahu kami telah ditebus dengan harga yang mahal. Biar kita tutup mata di hadapan Tuhan saudara hari ini. Biar kerinduan kami Tuhan tidak ada satupun yang tertinggal dari kami. Persiapkan setiap kami Tuhan, hidup kami supaya kami layak. Kami mau meninggalkan segala dosa, hawa nafsu, segala keegoisan kami. Dan kami mau belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bangkit berdiri bersama saudara. Kita mau katakan di hadapan Tuhan, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Karena kami tahu Tuhan Engkau tebus kami dengan darah yang mahal. Ajar kami untuk mematikan segala kedagingan kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan. Ampuni kami Bapa. Cara hidupku yang lama. Semua itu sia-sia. Angkat tanganmu pada Tuhan, bilang hidup ini kami letakkan pada mezbah-Mu Tuhan. Jadilah pada kami seperti yang Tuhan ingini. Bukan yang kami ingini, tapi yang Tuhan ingini. Mari angkat tanganmu saudara sebagai penyerahan kepada Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan hidupmu pada Tuhan saudara. Kami taruh di atas mezbah. Maka hidup kami di hari-hari terakhir ini jadilah padaku kehendak-Mu Bapa. Lebih lagi saudara, biar ini menjadi penyerahanmu kepada Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan. Kami mau tinggalkan cara hidup kami yang lama. Karena itu semua sia-sia dan tidak berarti. Serahkan hidupmu pada Tuhan. Yes Lord Jesus, ini hidup kami. Kami letakkan di atas mezbah-Mu Tuhan. Yes Lord Jesus. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Biar musik saja, mari kita tutup mata dalam hadirat Tuhan. Betapa seringnya saudara, kita menuntut keadaan harus berubah terhadapku Tuhan. Harusnya aku dihargai, harusnya aku diperlakukan begini. Harusnya aku bahagia, harusnya.
Dan itu membuat seringkali kita tidak bersyukur kepada Tuhan. Orang-orang yang akan melihat kerajaan Allah, mereka yang sudah berhasil melatih dirinya, tubuhnya, dan menguasainya seluruhnya. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami mau membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Diberkatilah engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu. Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang sehingga hidupmu menjadi tanda bagi kemuliaannya. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua dan namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.